Pernahkah kau bertanya, mengapa para wali, orang-orang yang begitu dekat dengan Allah, justru menyembunyikan karomah mereka? Mengapa kekuatan luar biasa yang bisa membuat gunung tunduk, laut terbelah, dan hati manusia berubah, justru diselimuti kerahasiaan yang dalam? Mereka mampu melakukan hal-hal yang bagi kebanyakan orang tampak mustahil. Namun ketika dunia ingin tahu rahasianya, mereka hanya tersenyum dan diam. Bukan karena mereka tak mampu menunjukkan keajaiban, tetapi karena mereka tahu keajaiban sejati bukanlah tentang mengubah dunia luar, melainkan menundukkan dunia dalam diri. Inilah rahasia yang tidak dibicarakan di mimbar-mimbar, bahwa di balik kesederhanaan para wali tersimpan samudera kekuatan yang tak terbayangkan. Namun kekuatan itu dijaga rapat, tidak untuk pameran, tidak untuk sanjungan. Sebab satu debu ria yang hinggap dalam hati bisa menghapus seluruh cahaya yang dikaruniakan Allah. Mereka menutup pintu karomah sebagaimana mereka menutup pintu rumah ketika malam turun. Karena mereka tahu, bukan semua yang datang mengetuk, datang dengan niat suci. Dalam dunia tasawuf, karomah bukan tujuan, melainkan ujian. Ia bisa menjadi tangga menuju makrifat, atau jebakan yang halus bagi ego yang haus pengakuan. Dalam video ini, kita akan menyingkap rahasia mengapa para wali menyembunyikan karomah mereka. Kita akan menelusuri akar sejarahnya, menggali makna filosofis di balik keheningan mereka, dan memahami mengapa Allah justru menutup sebagian dari keajaiban hamba-hamba pilihannya. Dan lebih dari itu, kita akan belajar bagaimana memahami kekuatan batin tanpa terperangkap dalam nafsu ingin menjadi istimewa. Sebab sejatinya, kesucian bukan tentang memiliki kekuatan yang menggetarkan bumi, melainkan tentang memiliki hati yang hanya bergetar karena Allah. Sebelum kita melangkah lebih dalam, izinkan aku bertanya padamu. Sampai di manakah video ini sampai hari ini? Apakah sudah menyentuh kotamu? Tuliskan di kolom komentar dari mana kamu menonton, dan jika hatimu merasa tersentuh oleh perjalanan ini, jangan lupa untuk berlangganan, karena setiap pekan kita akan menyingkap rahasia yang tersembunyi di balik kehidupan dan menapaki jalan para arif menuju Allah. Sekarang, mari kita buka tabir sejarah. Jauh sebelum istilah wali dikenal luas, para sufi di awal zaman telah memahami bahwa kekuatan spiritual bukan untuk dipertontonkan. Dalam kisah para sahabat Nabi, kita menemukan jejak ketulusan yang luar biasa. Ketika Umar bin Khattab mendengar suara Sariyah, pasukan yang berperang jauh di Persia, dan memerintahkannya dari mimbar di Madinah, itu adalah karomah. Namun Umar tidak pernah membanggakan hal itu. Ia justru menangis, takut hatinya tergelincir karena merasa memiliki kekuatan selain dari Allah. Begitu pula kisah Rabi'ah al-Adawiyah, seorang perempuan sufi yang dikenal karena cintanya yang murni kepada Allah. Ketika orang-orang melihat cahaya terpancar dari wajahnya saat berzikir, ia menunduk dan berdoa, "Ya Allah, jangan biarkan orang lain melihat rahasia antara aku dan Engkau." Dari sinilah kita memahami, para wali bukanlah makhluk yang haus pengakuan, tetapi jiwa yang tenggelam dalam samudera ketundukan. Mereka menyembunyikan karomah, sebagaimana kekasih menyembunyikan surat cintanya dari dunia. Secara filosofis, karomah adalah manifestasi dari kehendak Allah yang terjadi melalui tangan hambanya. Namun dalam pandangan para arif billah, karomah tidak selalu menjadi tanda kemuliaan. Karena bisa jadi Allah memberi karomah sebagai ujian. Apakah hamba itu tetap tawadhu atau justru mulai merasa berbeda? Imam Al-Ghazali menulis dalam Ihya Ulumuddin bahwa tanda seorang wali sejati bukan pada karomah yang tampak, tetapi pada kekhusyukan dan keteguhan hatinya dalam menjalankan perintah Allah, meski tanpa sorotan siapapun. Ia tidak mencari kekaguman manusia, sebab yang ia rindukan hanyalah pandangan rahmat dari Rabb-Nya. Sebagian wali bahkan berdoa
agar karomah mereka ditutupi. Mereka takut jika satu orang saja memujinya karena keajaiban itu, maka karunia tersebut akan dicabut. Sebab di sisi Allah, rahasia batin lebih berharga daripada pujian manusia. Para sufi juga mengajarkan bahwa karomah bukanlah tanda utama kedekatan dengan Allah. Banyak orang bisa melakukan hal luar biasa, tapi tidak semua melakukannya dengan hati yang ikhlas. Iblis pun mampu menembus langit dan berbicara dengan malaikat, namun ia tidak memiliki kerendahan hati. Sedangkan para wali, meski memiliki kemampuan menakjubkan, justru menyembunyikannya agar ego tidak tumbuh walau seujung rambut. Inilah mengapa mereka tampak sederhana, seolah tak memiliki apapun. Namun dalam kesederhanaan itu, tersimpan kekuatan yang mampu mengguncang semesta, bukan dengan tangan, tapi dengan doa yang keluar dari hati yang bersih. Dan disinilah letak kebijaksanaan terdalam, bahwa kekuatan sejati bukanlah kemampuan untuk mengubah dunia, melainkan kemampuan untuk tetap tersembunyi di dalamnya, sambil terus menjaga cahaya iman agar tidak padam. Dalam pandangan sufi, menyembunyikan karomah adalah bentuk adab tertinggi, karena yang mereka sembunyikan bukan hanya keajaiban, tapi rahasia hubungan mereka dengan Allah, sesuatu yang suci, yang tidak boleh dicampuri oleh mata dunia. Sebab mereka tahu, semakin dalam seseorang mengenal Allah, semakin ia merasa tak pantas diketahui siapapun. Bayangkan seseorang yang diberi kemampuan oleh Allah untuk menyembuhkan penyakit dengan hanya menyentuh tangan, atau seseorang yang bisa mengetahui isi hati orang lain, atau berjalan tanpa meninggalkan jejak. Bukankah naluri manusia akan langsung berkata, "Tunjukkan, buktikan, itu karomah." Namun para wali memilih diam. Mereka tahu, di balik setiap kekuatan, ada ujian yang lebih berat daripada ketidakberdayaan, ujian keakuan. Para sufi menyebutnya sebagai fitnah karomah, ujian yang sangat halus, bahkan lebih berbahaya daripada dosa yang tampak. Sebab dosa bisa membuat seseorang menyesal dan kembali kepada Allah. Sedangkan rasa, aku memiliki kekuatan, bisa membuat seseorang merasa cukup dan perlahan menjauh darinya. Seorang wali pernah berkata, "Ketika Allah menampakkan satu keajaiban melalui dirimu, maka bersegeralah menutupinya, sebagaimana engkau menutupi aibmu." Karena karomah sejatinya bukanlah milik sang wali, melainkan manifestasi kehendak Allah yang lewat begitu saja. Ibarat angin yang meniup bunga, lalu pergi tanpa jejak. Para wali menyembunyikan karomah bukan karena mereka menolak keajaiban, tetapi karena mereka tahu yang dicari bukanlah perbuatan Allah, melainkan zat Allah itu sendiri. Karomah bisa datang dan pergi, namun cinta kepada Allah, itulah yang kekal. Dalam pandangan tasawuf, karomah memiliki dua sisi, satu yang lahiriah dan tampak, dan satu lagi yang batiniah dan tersembunyi. Karomah lahiriah adalah yang sering kita dengar, berjalan di atas air, berbicara dengan hewan, menembus jarak jauh. Namun karomah batiniah adalah yang lebih tinggi nilainya. Menahan amarah, memaafkan musuh, tetap ikhlas meski disakiti. Dan para sufi sepakat, karomah yang sejati adalah mampu menundukkan diri di hadapan Allah tanpa merasa memiliki apapun. Imam Junaid al-Baghdadi, seorang tokoh besar sufi, pernah berkata, "Jika seseorang terbang di udara, jangan buru-buru menyebutnya wali, sampai engkau melihat bagaimana ia menjaga hatinya dari kesombongan." Perkataan ini menjadi dasar hikmah bagi para murid tarekat, karena terkadang Allah memberikan karomah hanya untuk menguji seberapa kuat mereka menjaga rahasia itu. Apakah mereka akan tetap rendah hati atau mulai bangga bahwa Allah memilih mereka? Bayangkan seseorang yang diberi cahaya, tapi malah menjadikan cahaya itu cermin untuk melihat dirinya sendiri. Bukankah itu justru kegelapan yang baru? Maka para wali berjalan di bumi dengan langkah yang ringan. Mereka makan seperti manusia biasa,
tidur seperti manusia biasa, bahkan menampakkan diri seolah tak punya keistimewaan apapun. Namun di dalam dada mereka ada rahasia besar antara mereka dan Rabb mereka. Dan rahasia itu lebih indah ketika tidak diketahui siapapun. Kita sering mengira bahwa karomah adalah puncak pencapaian spiritual. Padahal bagi para arifin, karomah hanyalah bunga di pinggir jalan. Tujuan utama perjalanan ruhani bukanlah mencari bunga, tetapi sampai ke rumah asal, ke hadirat Allah yang maha dekat. Mereka yang berhenti di karomah akan kehilangan arah. Sebab karomah bisa menipu jika hati belum bersih dari keinginan untuk dipandang istimewa. Namun mereka yang menunduk, yang menyembunyikan setiap tanda kekuasaan Allah dalam diam, justru menjadi tempat turunnya rahmat yang paling besar. Karena dalam keheningan itu, Allah menatap mereka. Dan dalam penyerahan yang total, mereka menemukan kedamaian yang tak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Jadi, ketika dunia mencari bukti, para wali mencari kebersihan hati. Ketika manusia berlomba untuk dilihat, para wali berlomba untuk tidak terlihat. Karena mereka tahu, karomah bukanlah kemuliaan, melainkan amanah. Dan amanah sejati hanya bisa dijaga oleh hati yang tidak ingin apa-apa selain ridha Allah. Ada satu rahasia halus yang sering luput dari pandangan manusia. Semakin tinggi derajat seorang wali, semakin dalam ia bersembunyi. Semakin besar karunia yang Allah limpahkan, semakin kuat pula keinginannya untuk menutupinya dari mata dunia. Mengapa demikian? Karena mereka tahu, pandangan manusia bisa menjadi racun bagi ketulusan hati. Satu pujian yang masuk bisa menggores niat ibadah yang selama ini mereka jaga dalam sunyi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang dikenal memiliki karomah luar biasa, pernah berkata, "Jika engkau melihat seseorang mampu berjalan di udara atau menyeberangi lautan, jangan kagum dahulu. Lihatlah terlebih dahulu bagaimana ia berpegang pada syariat." Ucapan itu menjadi fondasi tasawuf sejati. Sebab para wali bukan mencari keajaiban, melainkan ketaatan. Bukan ingin menjadi berbeda, tetapi ingin menjadi benar. Bagi mereka, karomah yang sejati adalah ketika Allah menjaga hatinya dari berpaling kepada selainnya. Karena jika karomah membuat seseorang merasa lebih tinggi, maka karomah itu bukan lagi cahaya, melainkan ujian dalam bentuk keindahan. Ada kisah tentang seorang wali di zaman dahulu. Suatu hari, muridnya melihat air sungai berhenti mengalir saat sang guru menyeberang. Murid itu gemetar, kagum, dan ingin bersujud di hadapan gurunya. Namun sang wali justru menegurnya. "Jika engkau kagum pada air yang berhenti, berarti hatimu belum mengenal siapa yang membuat air itu berhenti." Kalimat itu mengguncang hati sang murid. Ia sadar, karomah bukan tentang siapa yang melakukannya, tapi tentang siapa yang mengizinkannya terjadi. Para wali sejati tidak ingin menggantikan keajaiban Allah dengan citra diri. Mereka tahu, jika manusia memuji mereka karena karomah, maka hati mereka bisa rusak tanpa mereka sadari. Sebab, pujian yang masuk ke dalam hati, bila tidak dijaga, akan menjadi hijab antara hamba dan Tuhannya. Imam Al-Ghazali menulis dalam salah satu risalahnya, "Jika engkau melihat seseorang menghidupkan orang mati, namun ia masih mencintai dunia, maka ketahuilah bahwa ia tertipu oleh karomahnya sendiri." Itulah sebabnya para wali menyembunyikan apapun yang diberikan Allah kepada mereka. Mereka bahkan berdoa agar karomah tidak tampak di mata orang lain, karena mereka takut kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada kekaguman manusia, yaitu rahasia cinta antara hamba dan Rabb-Nya. Dalam ilmu tasawuf, rahasia ini disebut khafa, tingkat kesadaran, di mana seorang hamba beribadah bukan lagi karena takut neraka atau berharap surga, tetapi karena cintanya yang murni kepada Allah. Pada tingkat ini, karomah menjadi sesuatu yang nyaris tidak relevan, karena yang mereka cari bukan kemampuan, melainkan kehadiran. Mereka tidak ingin dikenal, mereka hanya ingin diterima.
Syekh Abu Yazid Al-Bustami, bahkan pernah memohon kepada Allah agar seluruh karomah yang terjadi melalui dirinya dicabut. Ia berkata, "Aku tidak ingin menjadi tirai bagi manusia yang seharusnya melihat keagunganmu." Dan doanya dikabulkan. Setelah itu, tak ada lagi yang melihat keajaiban darinya. Namun para arifin berkata, justru disitulah karomah tertinggi terjadi. Ketika seorang hamba rela kehilangan keistimewaannya demi menjaga kemurnian niatnya. Di zaman modern seperti sekarang, kita sering tergoda untuk menampakkan setiap hal baik yang kita lakukan, mengunggah kebaikan, memamerkan amal, menampilkan sisi spiritual seolah itu kebanggaan. Namun para wali mengajarkan sebaliknya. Semakin dalam hubunganmu dengan Allah, semakin sedikit yang perlu diketahui manusia tentangnya. Mereka berjalan dalam diam, berbuat dalam rahasia, dan berzikir dalam hati yang hanya Allah yang tahu. Karena bagi mereka, satu amin yang terdengar oleh Allah lebih berarti daripada 1000 tepuk tangan manusia. Mereka tidak haus pengakuan karena mereka sudah merasakan sesuatu yang lebih manis dari semua itu, yaitu kedekatan yang tidak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan. Dan inilah puncak makna menyembunyikan karomah, menjaga agar segala sesuatu yang suci tetap suci, menjaga agar hubungan yang sakral antara hamba dan Tuhannya tidak terkotori oleh pandangan dunia yang sementara. Maka, jika suatu hari engkau melihat seseorang yang tampak sederhana, namun wajahnya memancarkan ketenangan yang tak biasa, jangan buru-buru menilai. Mungkin ia adalah wali yang sedang menutupi cahaya besar dalam dadanya agar tidak menyingkap rahasia yang Allah percayakan hanya padanya. Kini, setelah kita memahami mengapa para wali menyembunyikan karomah mereka, pertanyaannya adalah, bagaimana kita, manusia biasa, bisa menapaki jalan yang sama? Bagaimana kita menjaga kesucian hati di tengah dunia yang begitu mencintai pengakuan? Sebelum menjawab, mari sejenak renungkan. Kita hidup di zaman di mana setiap kebaikan ingin disaksikan, setiap amal ingin dipuji, dan setiap langkah ingin diabadikan. Namun para wali mengajarkan sesuatu yang berlawanan dengan arus zaman, bahwa rahasia antara hamba dan Allah tidak perlu menjadi konsumsi dunia. 1. Jaga amalmu dari pandangan manusia. Mulailah dengan amal-amal kecil yang tak diketahui siapapun. Sedekah tanpa nama, doa tanpa suara, sujud di tengah malam tanpa perlu cerita. Biarkan hanya Allah yang tahu, karena disitulah letak kekuatan batin. Ketika kebaikanmu tak butuh saksi selain Dia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amal yang paling dicintai Allah adalah yang tersembunyi. Inilah langkah pertama menuju kebersihan hati. Belajar berbuat tanpa ingin dilihat. 2. Tundukkan ego yang haus pengakuan. Ego ingin dikenal, tapi ruh ingin tenang. Maka setiap kali ada bisikan dalam hati yang berkata, lihatlah aku, lawan dengan Allah yang melihatku. Latih dirimu untuk diam ketika ingin dipuji dan tersenyum ketika tak dihargai. Disitulah latihan para wali dimulai, bukan dengan mukjizat, tapi dengan menundukkan keinginan untuk dianggap luar biasa. 3. Lakukan zikir sunyi. Zikir tidak selalu dengan suara, kadang ia paling kuat ketika berbisik di dalam dada. Kapanpun engkau duduk sendiri, ucapkan, Allah, Allah, dengan lembut dalam hatimu. Biarkan namanya mengalir seperti arus halus yang membersihkan batin dari keinginan duniawi. Para sufi menyebut ini sebagai zikir khafi, zikir yang tersembunyi, sebagaimana para wali menyembunyikan karomahnya. 4. Bersihkan niat sebelum beramal. Sebelum melakukan sesuatu yang baik, tanyakan pada diri sendiri, apakah aku melakukannya karena Allah atau karena ingin dilihat? Satu pertanyaan sederhana ini bisa menjadi cermin yang jernih untuk membedakan mana cahaya, mana bayangan. Sebab setiap amal yang dilandasi ria akan pudar,
Tapi amal yang dilakukan karena cinta akan terus bersinar walau tak terlihat oleh manusia. 5. Belajar menerima ketidaktahuan dunia. Kadang, dunia tak akan pernah tahu seberapa keras perjuanganmu menjaga iman. Dan itu tidak apa-apa, karena Allah tahu setiap air mata yang jatuh dalam doa, setiap luka yang kau sembunyikan di balik senyum, setiap sujud yang hanya Dia saksikan. Belajarlah merasa cukup dengan pengetahuan Allah atas dirimu, bukan dengan pengakuan manusia. Inilah rahasia latihan batin yang diwariskan para wali kepada murid-murid mereka. Bukan untuk menjadi luar biasa di mata manusia, tapi agar hati menjadi bersih dan damai dalam pandangan Allah. Dan jika engkau terus menempuh jalan ini dengan tulus, maka tanpa engkau sadari, engkau sedang menapaki jejak para kekasih Allah. Karomahmu mungkin tidak akan terlihat di dunia, tapi cahaya ketenangan, kesabaran, dan cinta yang memancar dari dirimu akan menjadi tanda bahwa Allah menatapmu dengan kasih. Sebab pada akhirnya, karomah yang paling tinggi bukanlah berjalan di atas air, melainkan berjalan di atas hawa nafsu yang ingin dilihat. Dan siapapun yang mampu menaklukkannya, dialah yang sedang berjalan di jalan para wali, meski tanpa nama, tanpa gelar, dan tanpa sorotan apapun. Seandainya seluruh karomah para wali dibuka di hadapan manusia, mungkin dunia akan bergetar sejenak. Tapi tak lama kemudian, manusia akan kembali sibuk dengan kagum, bukan dengan ibadah. Mereka akan terpukau oleh mukjizat, tapi lupa pada sang pemberi mukjizat. Itulah sebabnya, para kekasih Allah memilih untuk bersembunyi. Bukan karena mereka takut dikenal, tapi karena mereka takut kehilangan keikhlasan. Mereka tahu, satu bisikan riya dapat merusak seluruh ladang amal yang ditanam dengan air mata. Mereka lebih memilih dikenal Allah di langit daripada disanjung manusia di bumi. Karomah sejati bukanlah yang bisa memecah laut atau berjalan di atas air, tetapi yang mampu menaklukkan ego dan hawa nafsu di dalam diri. Karomah bukan tentang menundukkan alam, tapi menundukkan hati. Dan itulah rahasia paling dalam yang hanya diketahui oleh mereka yang benar-benar mencintai Allah tanpa pamrih. Mereka berjalan di tengah manusia seperti angin yang tak terlihat. Mereka menolong tanpa mengaku, menyembuhkan tanpa diketahui, dan berdoa tanpa didengar oleh siapapun selain Allah. Dan mungkin di antara mereka, ada yang sedang duduk tak jauh dari kita, menyembunyikan cahaya besar di balik kesederhanaan yang nyaris tak dikenali. Maka jika kita ingin menjadi bagian dari jalan itu, jangan kejar karomah yang menakjubkan, tapi kejarlah hati yang tunduk sepenuhnya padanya. Karena siapa yang mengenal Allah dengan benar, maka dunia dan seisinya tak lagi punya daya untuk membuatnya silau. Dan saat itu terjadi, rahasia para wali akan terbuka. Bukan karena kita mencarinya, tapi karena Allah sendiri yang memperlihatkan bahwa kesucian sejati adalah kesederhanaan yang disembunyikan.